Selalu oke pastinya. Perkenalkan, saya Happy New Amorea, stokis New Amorea wilayah Sidikalarang. Nah, kesempatan kali ini saya mau berbagi tips, mau berbagi informasi buat teman-teman di luaran sana yang lagi mau berkecimpung di dunia MLM atau yang sudah berkecimpung di dunia MLM. Mari kita belajar tentang MLM gitu ya. MLM yang legal itu seperti apa sih gitu ya, yang sah di mata hukum itu seperti apa gitu ya. Ini perlu kita pelajari, perlu kita ketahui. Kenapa? Agar kedepannya kita bisa memilih bisnis yang memang benar-benar real, yang benar-benar sah di mata hukum, bukan karena iming-iming bonus sekian, bukan karena cepet jalaninya, bukan seperti itu. Bisa dikatakan saya ini ratunya MLM, ratunya. Jadi kalau bisa teman-teman jangan jadi ratunya MLM lah. Kalau sudah jadi ratu MLM berarti kan sudah mengikuti MLM A, B, C, D gitu ya. Sebaiknya teman-teman itu menjadi leadernya MLM, itu baru hebat gitu ya. Nah, kenapa saya berkata saya ratunya MLM gitu ya? Dari sejak sekolah, saya dulu jurusan SMK ya, saya sudah kenal namanya MLM dan saya sudah bergabung di situ. Zaman dulu itu masa MLM-nya Avon. Sudah pada kedengar nggak itu? Pasti jarang ya. Di situ bidang kosmetik. Lalu lanjut ke kuliah juga sudah bergelut di bidang MLM dan di bidang kosmetik juga yang saya pilih. Dulu kuliah itu bahkan saya sudah dapat kalung rewardnya, kalung emas putih gabung dengan emas apa gitu ya, pokoknya lumayan juga dijual gitu ya. Tapi nggak enaknya dalam sebulan kita harus menutup poin sekian puluh ratus gitu ya, sekian ratus gitu ya, 100 sekian itulah lebih tepatnya ya, 100 sekian. Dan untuk mendapatkan reward ini juga saya harus belanja dengan poin tertentu gitu. Nah, nggak enak ya. Terus dulu zamannya saya harus beli katalog, terus dulu zamannya nggak bisa online, dulu masih offline ya, jadi kita harus ke kantornya atau ngambil barang. Gak enaknya itu pasti kan karena katalog itu setiap bulannya ada promo ya, kawan-kawan itu ngambilnya pasti produk promo. Nah pas kita datang seringkali produk promonya itu kosong, jadi kita kan kali-kalinya main ya, daripada ini nggak jadi diambil, saya alihkan ke produk yang ready, kan sayang poinnya gitu ya. Itu kali-kalinya dulu. Akhirnya endingnya itu jadi saya menstok produk tidak sesuai dengan permintaan. Jadi ya lama-lama bulan ini nyetok, bulan ini belum laku, besoknya gitu juga. Akhirnya ya banyak gitu. Dengan status anak kuliah ya agak sedikit berat ya. Terus saya meninggalkannya bukan karena MLM-nya odong-odong, enggak, cuman karena saat itu belum ada sistem online dan saya sudah di situ tamat dan bekerja ke Jakarta. Jadi saya tinggalkan MLM-nya di Jakarta. Saya bekerja setahun lebih, tidak di situ, tidak mengikuti MLM ya, masih beradaptasi. Kemudian kembali saya resign dan mencari pekerjaan lagi. Di situ saya ikut MLM lagi di bidang yang jual tas, yang jual baju, itu saya ikutin juga. Yang gak enaknya seperti itu juga, dengan kendala yang sama. Terus saya menikah, saya juga ikut MLM dengan yang dibutuhkan ibu-ibu rumah tangga ya, perabot gitu ya. Nah, di situ nggak enaknya saya harus belanja sekian untuk mendapat satu produk yang bisa dibeli dengan harga sekian. Jadi kalau saya tidak bisa memenuhi total belanja saya ini, saya nggak akan dapat produk itu dengan harga yang dimiringkan gitu ya, sesuai ketentuannya ya. Terus kedua, saya belanja itu dari upline, dengan upline saya, nggak melalui sistem dulunya ya. Jadi saya nggak tahu kalau itu memang dimasukkan ke user ID saya, karena informasinya nggak jelas lah. Pokoknya yang penting dalam pemikiran saya dulu itu, ya udah, untung saya dapat produk ini gitu, gratis gitu ya, dengan beli belanja sekian, saya dapat
perkalian sekian ya. Pokoknya untungnya kayak gitu aja gitu ya. Nah, berlari lagi, pokoknya banyak lah yang saya ikutin gitu ya. Saya juga sudah jualan sistem dropship, karena pada umumnya saya ibu rumah tangga yang nggak bisa hanya meminta, saya harus bisa menghasilkan. Karena apa? Karena pemikiran saya itu Tuhan menciptakan saya, walaupun saya dilarang bekerja, tapi saya punya tangan, saya punya pemikiran. Walaupun saya selama menikah itu lingkup pergaulan saya itu terbatas, tapi kan ada sosial media gitu ya. Nah, di situ saya tetap bergelut hingga akhirnya saya berkecimpung di dunia MLM-nya Duta Elok Persada New Amoriana. Disinilah saya baru ketemu jodohnya, jodoh yang lebih keren, yang membuat saya setia, yang gak akan pernah beralih gitu ya. Walaupun apapun yang diiming-imingin oleh MLM lain. Kenapa? Karena saya mendapat ilmu yang nantinya akan saya bagi ke teman-teman. Saya mendapat pergaulan yang luar biasa. Saya mendapat keluarga baru. Dan di sini ikonnya itu bukan bisnis dan bisnis gitu ya. Di sini kita keluarga, di situ enaknya. Dan sistemnya itu jelas pastinya ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana bisnis MLM yang oke, yang legal dan yang sah di mata hukum pastinya. Stay tune ya. Nah, ini yang mau kita pelajari. Ratunya MLM ketemu jodoh dan akhirnya setia dengan satu MLM. Mari kita cari tahu MLM yang legal itu seperti apa gitu ya. Jangan skip, jangan lewatkan video ini teman-teman. Nah, MLM yang legal itu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Ingat ya teman-teman, MLM itu ada undang-undangnya. Jadi jangan mau dibodoh-bodohin sama orang yang mengajak kita MLM tapi nggak ada legalitasnya. Jangan mau, karena informasi ini menjadi kekuatan teman-teman. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, ingat ya, tahun 2014, setiap MLM itu wajib memiliki SIUPL, Surat Izin Usaha Penjualan Langsung. Ini wajib teman-teman. Jadi kalau teman-teman diajak sama orang begini bonusnya segala macam, tanyakan aja satu pertanyaan, ada SUPL-nya enggak gitu ya. Ini paling tidak harus, ini undang-undang terlama, nanti ada undang-undang terbarunya juga loh. Ini undang-undang terlamanya, SUPL sudah ada enggak gitu kan. Banyak MLM itu hanya memberikan ini, SIUP, Surat Izin Usaha Penjualan. Itu berbeda teman-teman. SIUP itu buat usaha seperti kalau kita buka usaha, atau kita buka usaha dagang, atau kita buka usaha klinik gitu ya, buka klinik, atau kita buka apotik gitu ya. Ini wajib ada SIUP-nya, Surat Izin Usaha Penjualan. Nah, ini harus ada, ini ditutup ini ya. Surat Izin Usaha Penjualan. Ini bisa diurus di kecamatan masing-masing. Nah, kalau MLM itu harus ada kata langsungnya, SIUPL, Surat Izin Usaha Penjualan Langsung. Ini wajib ada. Nah, kemudian SIUPL ini kalau Surat Izin Usaha Penjualan itu kan diurus di kecamatan masing-masing. Nah, kalau SIUPL ini dikeluarkan oleh BKPM, Badan Koordinasi Penanam Modal, itu yang mengeluarkannya. Jadi tidak bisa dikeluarkan di daerah masing-masing, ada badan yang mengurusnya. Nah, kemudian MLM yang legal itu wajib menjadi anggota APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Kenapa gitu ya? Karena inilah payung hukum kita. Namanya payung ya, payung hukum setiap member. Ini kekuatan kita kalau MLM-nya sudah menjadi anggota APLI. Jadi kalau tiba-tiba MLM-nya kolaps gitu ya, meninggal, pergi tanpa jejak, kita bisa melapor ke APLI gitu, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Ini baiknya MLM yang teman-teman ikutin itu wajib
dia menjadi anggota APLI. Dialah APLI inilah payung yang melindungi setiap member-member. Jadi jangan mau iming-iming bonus sekian kalau ini tidak ada. APLI nggak ada, SUPL nggak ada gitu kan. Kita sama dengan dibodoh-bodohin. Nah, ini tahun 2014. Menurut tahun 2014 harus ada SUPL. Undang-undang terbaru tahun 2018, 2 tahun yang lalu ya. Tahun 2018 nomor 24, MLM yang sah itu harus surat izinnya itu dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan dengan sistem online single submission OSS ya. Ini menurut undang-undang terbarunya. Nah, Duta Elok Persada, bisnis yang kami gelutin, yang sudah kami jalanin, itu sudah terdaftar dengan nomor 47999. Jadi kami memang legal DEP ya. Jadi teman-teman kalau di luaran sana belum ada salah satunya, jadi wanti-wanti aja teman-teman, minta ke leadernya, minta ke siapa yang bertanggung jawab gitu kan, harus jelas. Karena mengikuti MLM itu branding kita itu, diri kita ini dipertaruhkan gitu loh. Kan kita ajak nanti keluarga kita ajak nanti teman-teman kita, tiba-tiba kolaps, kan kita yang dikejar-kejar gitu ya. Nah, jadi harus benar-benar lengkap. Nah, di sini saya mengajak teman-teman untuk mengenal legalitas Duta Elok Persada gitu ya, yang sudah kami jalani gitu kan. Nah, ini legalitas Duta Elok Persada. Jadi dari sejak 2017 kami yang bergerak ya, dari sejak 2017 nih, Januari 2017 kami sudah menjadi anggota APLI, sudah terdaftar. Nah, ini 2017, ini surat 2018 ya. Jadi setiap tahun memang didaftarkan ulang. Sesuai tidak gitu ya. Nah, APLI sendiri tidak mungkin mengeluarkan surat ini kalau pembayaran bonus, produknya tidak jelas, itu tidak akan pernah dikeluarkan. Nah, ini yang tahun sekarang 2020. Duta Elok Persada itu sebenarnya sudah menjadi anggota APLI dengan predikat T tetap. Namun setiap tahun itu memang wajib kami laporkan nih. Sekarang ini ya, Januari 2020. Nah, legalitas yang kedua itu inilah surat sesuai Undang-Undang tahun 2018 nomor 24 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Inilah surat peraturan pemerintah terbaru tentang MLM. Jadi Duta Elok Persada itu, Duta Elok Persada sudah terdaftar di KBLI dengan nomor 47999. Jadi jelas ya kami semua. Nah, produknya juga dalam MLM itu harus jelas teman-teman. Kita juga harus menjual produk dalam MLM yang kita pilih. Dan harganya sesuai dengan kualitasnya. Jadi sebaiknya sudah ber-BPOM. Nih, kami sudah ber-BPOM ya. Semua produknya impor. Ada yang dari pabriknya Malaysia, Ken Prima, dan ada yang dari Mechanalab USA. Nah, kalau NA ini dari Asia ya. Kalau NN ini dari Eropa. Nah, paham ya? Nah, selanjutnya Duta Elok Persada juga sudah MLM Syariah. Keren ya. Ini sudah MLM Syariah. Jadi teman-teman nggak akan rugi dan nggak akan ragu kalau teman-teman bergabung bersama kami di Duta Elok Persada. Ini juga jadi 1 Januari 2020 itu sudah terdaftar. Jadi kami itu juga semua member sudah membayar pajak kami, pajak penghasilan kami. Karena sesuai ketentuan MLM Syariah itu bagi hasil juga ya, jelas gitu ya. Kami membayar kewajiban kami mendapat hak kami. Jadi jelas ya teman-teman. Kami semuanya itu transparan. Nah, untuk MLM itu juga harus jelas seperti ini. Akte pendiriannya,
Nah, terus NPWP-nya semua jelas, BPOM-nya, SUPL-nya itu lengkap, dan alamat perusahaannya ini harus lengkap loh teman-teman. Jadi mari kita belajar tentang MLM, karena di Indonesia ini target MLM yang luar biasa loh. Asia itu target MLM luar biasa. Jadi jangan mau dibodoh-bodohin teman-teman. Nah, kemudian ini pabrik Duta Elok Persada ya, pabrik yang di Amerika. Jadi kebanyakan MLM itu kan produknya mahal gitu ya. Itu benar, karena produknya itu pasti berkualitas. Jadi buat teman-teman yang ragu dan lagi bingung mencari bisnis apa, karena situasi ini mengharuskan kita maksimal menggunakan waktu, baiknya teman-teman pilihlah MLM Duta Elok Persada bersama New Amore ya. Nanti teman-teman bakal dibimbing, ada bimbingan-bimbingan yang sangat luar biasa dari segala kami ya, dari manajemen, dari leader, dan bahkan di daerah masing-masing itu sudah banyak stokis-stokis tersebar. Ini pabriknya ya teman-teman. Nah, jadi produknya juga kami sudah semuanya ber-BPOM, sudah halal MUI, dan yang pastinya aman dipakai untuk jangka panjang, tidak ketergantungan. So, kami juga sudah mendapatkan penghargaan-penghargaan. Jadi tidak ragu pastinya teman-teman. Nah, kemudian manajemen kami juga nih 3 serangga yang sangat-sangat luar biasa. Ini Ini kantor kami. Ini Ibu Mimiliana. Ibu Mimiliana seorang warga negara Indonesia yang memilih menetap di Singapura. Ini 3 serangkai kami, Bapak Petrus Irianto, Ibu Diana, Ibu Elizabeth. Kami jelas visi misinya itu jelas, semua ada di kode etik saat kita mendaftar nantinya. Dan bahkan bisnis ini bisa diahli wariskan, harus memiliki ahli warisnya teman-teman. Jadi apapun pendidikan teman-teman itu tidak akan ditanyakan, tapi siapa ahli warisnya, karena ini bisnis masa depan. Jelas semuanya teman-teman. Dan kalau saya katakan sih tidak akan rugi teman-teman berkecimpung di sini. Nah, bisnis MLM ini sebenarnya bukan bisnis coba-coba. Bisnis MLM ini sudah dijalankan puluhan tahun. Terus MLM ini juga banyak yang mengubah hidup seseorang, terutama masalah finansial. Banyak sekali yang sudah berubah ya di bidang MLM. Nah, kenapa juga MLM kita geluti? Karena MLM ini modalnya kecil, resikonya kecil, tempatnya fleksibel. Fleksibel bisa dalam arti kataan bisa sambil kerja gitu ya. Waktunya juga sangat fleksibel. Terus ada sistemnya gitu. Nah, ini enaknya MLM. Kemudian MLM ini sederhana sekali dijalankan. Ada tantangannya pasti karena kita berhadapan dengan manusia gitu ya. Terus kemudian keuntungan jadi member New Amore itu banyak sekali keuntungannya. Kita dapat selisih penjualan langsung, itu keuntungan itu langsung masuk kantong ya. Terus ada 4 jenis bonus belanja pribadi, bonus belanja member, bonus keseimbangan jaringan, bonus leadership, dan reward seperti emas antam 1 gram, pin emas, dan jalan-jalan trip ke luar negeri beserta umroh. Cobalah, keren ya. Nah, ini ada 4 jenis bonus nih. Hanya 1 bonus bulanan. Yang 3 ini bonus harian yang akan ditransfer sesuai hari kerja. Keren ya. Jadi nggak harus nunggu sekian ratus, harus nunggu awal bulan, harus nunggu tanggal sekian ditransfer. Enggak. Kalau ini berisi 50.000 saja itu bakal ditransfer ke rekening kita. Nah, kenapa saya juga jadi jadi setia
dengan satu MLM ini, mobil ini jadi kenyataan untuk saya beli. Keren ya? Ibu rumah tangga bisa beli mobil. Nah, jika kami bisa, teman-teman juga pasti bisa. Karena jika nanti teman-teman bergabung bersama kami, kita akan bekerja sama dalam menjalani bisnis ini. Sekarang saatnya saya mencari 10 network leader mandiri. Apakah itu teman-teman? Ini akan full dibimbing sampai mahir dan mandiri, asalkan teman-teman mau melakukan apa kata leader teman-teman. Saya tunggu nomor WA teman-teman, japri saya. Full bimbingan sampai mahir dan mandiri jika teman-teman memang mau berubah dan mau mendalami bisnis MLM ini. Belum ada kata terlambat. Nah, buat mantan leader, buat kakak-kakak yang lagi mencari bisnis, buat kakak-kakak yang pernah kecewa dengan MLM, buat kakak-kakak yang pengen mencari uang masuk, saya welcome mengajari teman-teman. Simpan kontak person saya, WA saya, nanti saya buat. Nanti suatu saat kalau teman-teman butuh bisa japri saya. Dadah.